Yang pertama, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau melakukan kesalahan, jika melakukan maksiat kepada Allah, jika melakukan dosa kepada Allah, tidak langsung disiksa sama Allah. Berbeda dengan umat sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berapa banyak para nabi doa mustajabnya meminta untuk menyiksa kaumnya karena tidak mau taat terhadap risalah yang dibawa nabi tersebut. Contoh Nabi Nuh umatnya terakhir terjadi banjir bandang, mati semua. Kaum Lut dan lain sebagainya. Berbeda dengan umat Nabi Muhammad. Banyak nggak umat Nabi Muhammad yang bermaksiat hari ini? Yang sebelumnya, tapi mereka nggak langsung, misalnya kita nggak sholat, nggak langsung disiksa sama Allah. Allah biarin, nunggu hari hisab kelak di hari akhir. Makanya Allah biarin bebas, dia dihidupkan di dunia mau ibadah kepadaku atau nggak dibiarin. Karena umat Nabi Muhammad diberikan keistimewaan, nanti di akhirat baru ada yaumil mizan, hisab dan lain sebagainya. Beruntung apa? Yang kedua, kaum sebelum Nabi Muhammad itu tidak dilipat gandakan kalau melakukan pahala. Lah kita bersolawat 1 kali, dilipat gandakannya berapa tadi? Umat dahulu nyebutin nama nabinya nggak dapat pahala, pahalanya cuma 1. Dia ngelakuin ibadah, dia dapatnya 1. Kita dapat istimewa luar biasa kalau dapat malam Lailatul Qadar sampai 84 tahun. Luar biasa. Makanya umat Nabi Muhammad itu bersyukur orang yang kecil-kecil, pendek-pendek, tapi amalannya bisa mengalahkan amalan umat-umat sebelum Nabi Muhammad SAW yang usianya jauh lebih panjang dan badannya jauh lebih besar. Dulu sebelum umat Nabi Muhammad misalnya itu badannya besar-besar, 1 kilo beras bisa untuk sendiri sekali makan. Umat Nabi Muhammad kebetulan kecil-kecil, 1 kilo kira-kira buat berapa orang? 5 bisa 10 bisa. Umat dulu 1 kilo 1, makanya bebannya berat, umurnya panjang, dia banyak amalannya. Tapi umat Nabi Muhammad kecil-kecil, pendek-pendek, tapi Allah lipat gandakan pahalanya. Beban ekonominya juga tidak berat lah kita. Ya Allah, hari ini nggak makan dulu, gimana kalau kita kasih badan besar, makannya berlipat dari yang lainnya, itu nggak dapat kerjaan. Wah, maka kita beruntung menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keistimewaan yang ketiga, banyak. Umat yang dihidupkan di akhir zaman tapi dapat keistimewaan oleh Allah, masuk surga paling duluan. Enak nggak tuh? Kalau taat kepada Allah dan Rasul. Umat-umat dulu dihidupinya lebih awal, umurnya panjang, pas di akhirat umat Nabi Muhammad ayo duluan. Enak nggak tuh? Kalau masuk surga, maka kita hadir di sini salah satunya berharap, karena kita orang awam, berharap surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir ini yang disebut syafaatul uzma. Yang namanya syafaatul uzma itu syafaat terbesar yang tidak diberikan oleh siapapun kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik kepada orang muslim, orang non muslim, orang mukmin ataupun orang kafir. Syafaatul uzma berlaku. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nggak pandang dulu, nggak pandang jabatan, dia hidup di padang mahsyar. Hanya Rasulullah yang bisa menurunkan syafaatul uzma yang dari Allah. Nabi lain nggak bisa. Ketika di padang mahsyar orang-orang sudah dihidupkan kembali 40 hari 40 malam, hujan
mani, bukan mani duit ya, hujan mani 40 hari 40 malam, maka manusia dibangkitkan sesuai amalnya masing-masing. Nah, yang ingat mati aja nih. Jadi di akhirat nanti hujan mani selama 40 hari 40 malam diganti, yang bumi ini sudah hancur bertabrakan dengan planet lainnya, diganti oleh Allah padang mahsyar rata seperti tidak ada kehidupan sebelumnya, rata lurus, bukan bulat lagi. Setelah itu hujan 40 hari 40 malam dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman nanti nih. Setelah kiamat dibangkitkan, manusia akan dibangkitkan sesuai amalnya masing-masing.